Assalamualaikum. Akan kita lanjutkan pelajaran selanjutnya tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada materi sebelumnya, kalian sudah memahami sifat-sifat dari operasi pembagian, operasi perkalian, dan operasi pangkat pada bilangan berpangkat. Ibu ingatkan kembali ya, jika ada bilangan A pangkat M dikali A pangkat M, artinya apa? Kita ketahui bersama bahwa A itu merupakan basis atau bilangan pokok. Sedangkan M dan N disebutnya sebagai eksponen atau pangkat. Jadi, jika ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, apa yang terjadi dengan pangkatnya? Maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Contoh, misalnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Kita lihat, basisnya adalah 3. Karena basisnya sama, operasinya operasi perkalian, maka kita tinggal tuliskan basisnya 3 dan pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Hasilnya adalah 3 pangkat 7. Yang kedua, jika ada suatu bilangan berpangkat tetapi operasinya operasi pembagian, maka apa yang terjadi? Dengan basis yang sama atau bilangan pokok yang sama, pangkatnya akan berkurang. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurang N. Contoh, misalnya 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2. Karena basisnya sama 5 dengan 5, maka pangkatnya tinggal dikurangkan saja. Jadi 5 pangkat 4. Kemudian yang ketiga, jika ada suatu bilangan berpangkat A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi sebanyak N, maka artinya semua bilangan yang di dalam kurung harus dipangkat N-kan. Atau dengan kata lain kita tuliskan A pangkat M dikali M. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti di sini di dalam kurung adalah 2 pangkat 3. Pangkat ketemu pangkat di sini berarti dikalikan. 2 pangkat 3 dikali 2 menjadi 2 pangkat 6. Lain cerita kalau misalnya di dalam kurung bentuknya adalah 2 A pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, ini gimana? Kalau kasus yang pertama di dalam kurung hanya ada satu bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 3. Sekarang kalau kondisi di sini A di dalam kurung ada 2 faktor namanya itu ya. Ini namanya si 2 dan si A pangkat 3 kita sebut sebagai faktor. Nah, masing-masing faktor itu harus kita pangkatkan. Karena di sininya pangkat 4, maka kita tuliskan menjadi 2 pangkat 4 dikali A pangkat 3 dikali 4. 2 pangkat 4, 16 dikali A pangkat 12. Jadi hasilnya seperti ini. Ulangi ya, biar kalian lebih paham. Contoh, misalnya di dalam kurung ada A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat misalnya 4 dipangkatkan 3. Nah, kita lihat yang di dalam kurung tuh ada siapa saja. Ada faktor A pangkat 2, ada B pangkat 3, dan ada C pangkat 4. Semua bilangan yang di dalam kurung ini harus kita pangkat 3-kan. Karena di sini faktor A pangkat A
punya pangkat 2, maka pangkat ketemu pangkat tinggal dikalikan. Jadi A pangkat 2 dikali 3. Seterusnya, berarti faktor yang B juga menjadi B pangkat 3 dikali 3. Seterusnya, C pangkat 4 dikali 3. Kita sederhanakan menjadi A pangkat 6 dikali B pangkat 9 dikali C pangkat 12. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, materi selanjutnya kita akan belajar sesuai dengan judul yang tadi ya, tentang bilangan berpangkat 0. Contoh langsung saja. Jika misalnya ada suatu bilangan 3 pangkat 0, apa artinya? Sebelum kita menjawab berapa 3 pangkat 0, Ibu ambil ilustrasi sebagai berikut. Misalnya gini, 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2, artinya apa? 3 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 0. Kita tahu kan bahwa nilai dari 3 pangkat 2 adalah 9 bagi 9. Hasilnya adalah 1. Berarti kita bisa katakan bahwa 9 dibagi 9 hasilnya adalah 1. Kesimpulannya 3 pangkat 0 nilainya adalah 1. Jelas ya? Jadi di sini kita muncul sifat jika suatu bilangan real tidak 0 dipangkatkan 0, maka hasilnya pasti 1. Kita lanjutkan yang kedua, bilangan berpangkat negatif. Contoh, 2 pangkat 3, kita tahu hasilnya berapa? 8 ya. Tapi kalau misalnya 2 pangkat negatif 3, berapa hasilnya? Kita tidak bisa menentukan bilangan berpangkat jika pangkatnya negatif. Harus kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat yang positif. Kalian di pelajaran sebelumnya sudah belajar kan bagaimana merubah bentuk pangkat negatif menjadi bentuk pangkat positif. Yang tadinya 2 pangkat min 3 itu kalau misalnya dinyatakan dalam pecahan kan seperti ini ya. 2 pangkat min 3 itu sebagai pembilang, akan pindah dia sebagai penyebut, tapi pangkatnya berubah menjadi positif. Satunya pembilangnya menjadi 1/2 pangkat 3. Kalau bentuk pangkatnya sudah positif, maka kita bisa menentukan berapa nilainya. 1/2, 1/8. Kesimpulannya, suatu bilangan berpangkat negatif harus dirubah dulu menjadi positif, baru bisa kita hitung. Dengan cara kita rubah kedudukannya, yang tadinya menjadi pembilang, sekarang berpindah menjadi penyebut. Sifat yang kedua. Kemudian untuk selanjutnya, kita lanjutkan dengan latihan soal ya. Nomor 1. Negatif 5 pangkat 0 ditambah negatif 2 pangkat 0 ditambah 7 pangkat 0. Nah, aplikasi dari soal bilangan berpangkat 0. Kita tahu bahwa setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Kita lihat. 5 pangkat 0, 1. Karena di depannya ada tanda negatif, berarti negatif 1. Ditambah negatif 2 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Kenapa tidak negatif? Karena bedanya dengan negatif 5 yang ada di sini,
kita lihat ini ada kurungnya, sedangkan ini tidak ada kurungnya. Artinya apa? Semua yang di dalam kurung dipangkatkan 0, hasilnya 1. Ditambah 7 pangkat 0, 1. Jadi jawabannya adalah 1. Lanjut ke nomor 2. 1/3 pangkat negatif 2. Kita bisa menentukan hasil jika pangkat negatifnya kita rubah, kita hilangkan dulu menjadi bentuk positif. Nah, tadinya 3 pangkat min 2 kan posisinya ada di bawah sebagai penyebut. Ingin positif berarti dia pindah sekarang di atas menjadi 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 9. Nomor 3. 2 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat negatif 2. Untuk menentukan hasilnya, kita lihat pangkat yang negatif harus kita rubah dulu menjadi pangkat yang positif. Berarti 2 pangkat 3 kita tetap tidak ada perubahan. Nah, yang 3 pangkat min 2-nya menjadi 3 pangkat 2, pindah ke atas. Sudah positif, tinggal kita bisa hitung. 2 pangkat 3, 8, dikali 3 pangkat 2, 9. Jawabannya 72. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Diketahui bentuk soalnya 2A pangkat negatif 3 dibagi B pangkat negatif 2 dikali 4 dikali 2 pangkat negatif 3. Berapa hasilnya? Atau biasanya ditanyakan, rubahlah ke bentuk pangkat yang positif. Oke, tinggal kita ganti saja yang negatif menjadi positif. Pindah-pindah ya. Berarti di sini 2 sudah positif, tidak usah berubah. Kita lihat A pangkat min 3 berarti posisinya ada di bawah. B pangkat min 2 berarti sekarang ada di atas. Dikali 4 tidak berubah. Dikali 2 pangkat min 3, 1/2 pangkat 3. Nah, sudah begitu kita lihat. Di sini yang atas kalikan dengan yang atas pembilang semua. Berarti 2 kali B pangkat 2 dikali 4 dikali 1 dibagi dengan A pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 2 dikali 4, 8, B pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 3, 8 dikali A pangkat 3. 8 dibagi 8, 1. Jadi jawabannya adalah B pangkat 2 per A pangkat 3. Latihan selanjutnya nomor 5. P pangkat 5 dibagi P pangkat min 2 dipangkatkan negatif 3. Nah, untuk menentukan hasilnya kita lihat, kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Di dalam kurung masih ada pangkat yang bernilai negatif. Kita rubah menjadi bentuk pangkat yang positif. Berarti kita tuliskan P pangkat 5 dikali P pangkat 2 dipangkatkan negatif 3. Yang di dalam kurung kita selesaikan menjadi, karena ini operasi perkalian, apa yang terjadi? Pangkatnya kita jumlahkan. Ya, berarti di sini hasilnya adalah P pangkat 7 dipangkatkan negatif 3. Kita tahu kalau pangkat ketemu pangkat berarti kita kalikan. Jadi hasilnya adalah P pangkat negatif 21. Soal yang terakhir ya, nomor 6. 3/2 pangkat negatif 4. Bagaimana menjawabnya? Yang di dalam kurung yaitu pembilang 3, penyebut 2, kita pangkatkan negatif 4. Berarti 3 pangkat negatif 4 dibagi 2 pangkat negatif 4. Kita tahu untuk menentukan hasil kita harus merubah pangkat negatif ke positif dulu. Berarti kedudukannya dirubah menjadi 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4.
Sudah pangkatnya positif, kita tinggal hitung. 2 pangkat 4, 16. 3 pangkat 4, 81. Ya, mungkin itu beberapa contoh soal yang Ibu berikan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.